Erlangga Hartarto mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan analis politik maksud kami, Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Sore, Bung. Selamat sore, Bang. Sebenarnya kan tidak ada yang mendadak ya, begitu ya, dalam politik ya. Sudah pasti ada hal-hal yang terjadi dan juga melatar belakanginya. Ada apa, Bang, kalau Abang melihatnya? Ini dalam satu minggu ini kita dikejutkan oleh Golkar dengan 3 hal yang agak sulit dinalar gitu. Hal pertama adalah mereka mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Sulit dipahami kalau mereka mendukung Deddy Mulyadi sementara kader mereka sebetulnya sudah hampir menang di sana kalau tetap dibuat di Jawa Barat gitu. Nah yang kedua tentu saja adalah memindahkan RK ke Jakarta dengan elektabilitas hanya 10%. Melawan melawan calon yang elektabilitasnya sejauh ini 40%. Itu juga agak sulit dinalar itu gitu ya. Nah yang ketiga adalah pemunduran diri Pak Erlangga ini. Yang itu juga sulit dinalar karena setidaknya menurut saya ada 3 alasan ya. Alasan pertama, itu tadi yang Anda sebutkan itu tidak terjadi huru hara lah di dalam tubuh Golkar gitu. Dulu pernah terjadi kan sebelum Pilpres, tapi kan kemudian justru Pak Erlangga yang menyatakan dengan kuku tidak akan mundur gitu kan. Nah itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Erlangga juga. Itu kan alasan-alasan yang secara formal bisa menuntut Pak Erlangga untuk mundur gitu ya. Nah yang ketiga Pak Erlangga juga berada dalam kondisi yang sukses membawa Golkar untuk menaikkan suara di Pileg dan juga di Pilpres. Kenyataannya calon presiden yang didukung oleh Golkar itu menang ya, dalam ini Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Nah dari setidaknya 3 hal itu, maka pengunduran dirinya Pak Erlangga itu sangat sulit dinalar. Nggak ada yang mendesak, nggak ada yang meminta, sukses, nggak ada pelanggaran hukum, ya kan? Dan beliau juga nggak tersangkut dengan hukum sejauh ini gitu ya. Lalu apa yang membuat Erlangga tiba-tiba mundur begitu saja? Nah ini menjadi sesuatu yang di luar nalar tadi gitu ya. Jadi kalau kita cari-cari dari hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat logis gitu nggak ditemukan, yaitu mungkin penjelasannya yang irasional dan tidak logis gitu loh ya, yang mungkin juga bersifat teknis gitu. Apakah itu? Ya bisa saja kemudian disebabkan oleh misalnya gitu ya, bahwa beliau merasa capek gitu, itu bisa, itu kan non teknis lah semua itu ya. Nah yang kedua adalah beliau merasa bahwa ingin konsentrasi pada bidang tertentu itu. Atau yang ketiga dan itu boleh jadi yang mungkin gitu, yaitu beliau dihantui oleh sesuatu yang merupakan persoalan hukum gitu. Nah, mana di antara yang ketiga ini yang terjadi yang sebenarnya saya juga nggak tahu gitu. Apa yang menjadi faktor mengapa meninggalkan kursi Golkar, ketua Golkar, di mana dia sebelum Pilpres itu dengan kuat mempertahankannya. Padahal isu munaslup itu sangat kuat muncul di terjadi sebelum Pilpres dilakukan gitu. Bang Ray melihat bahwa Erlangga dipaksa mundur begitu? Ya itu yang saya sebut tadi, kalau tidak ada penjelasan yang rasional kan kita harus mencarinya dari sudut pandang lain kan. Nah sudut pandang lain itu ada yang non teknis ya kan, ada yang non rasional gitu. Salah satunya itu tadi misalnya mungkin ada kekuatan yang memaksa beliau untuk mundur gitu. Nah kok masih ada kekuatan lain di luar dirinya sebagai ketua Golkar gitu, bisa saja gitu. Nah itu yang kita nggak tahu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.